Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Agustin dengan NPM 1940201005. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengolahan biologis dan enzimatis produk hasil pertanian. Yang pertama, pengolahan biologis. Yang saya ambil di sini adalah metode fermentasi. Yang mana metode fermentasi itu metode pengawetan makanan yang mana mikroorganisme mengubah karbohidrat atau pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Contohnya seperti tape singkong. Proses pengolahan tape singkong yang pertama, siapkan ubi kayu sekitar 100 gram. Kemudian dikupas, dipotong, dicuci bersih, dan direndam kurang lebih selama 1-2 jam. Setelah itu dikukus, lalu didinginkan dan ditaburi juga dengan ragi sekitar 5%. Setelah itu dimasukkan ke dalam keranjang lalu ditutup rapat dan diperam selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Setelah itu jadilah tape singkong. Perubahan fisik yang terlihat pada singkong warnanya lebih putih, kemudian pada tape warnanya kekuningan. Teksturnya pada singkong agak lembut setelah direbus, dan pada tape teksturnya lebih lembut. Pada singkong rasanya agak manis, pada tape rasanya manis dan agak asam. Aroma pada singkong tetap aroma singkong yang utuh, lalu aroma pada tape sudah berbau alkohol karena sudah melalui proses fermentasi. Perubahan kimiawi yang dilansir dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia, per 100 gram singkong dan tape singkong mengandung sejumlah nutrisi yang meliputi kalori pada singkong sekitar 112, pada tape 173, protein pada singkong sekitar 1 gram, pada tape 0,5 gram, lemak pada singkong 0,3 gram, lemak pada tape 0,1 gram, karbohidrat pada singkong 42,5 gram, pada tape 42,5 gram, kalsium pada singkong 77 mg, pada tape 30 gram, fosfor pada singkong 24 mg, pada tape 30 mg, dan air pada singkong sekitar 61,4 gram, pada tape sekitar 56 gram. Adapun pengaruh dari pengolahan tersebut terhadap masa simpan produk yang ditimbulkan ialah produk tape tidak bisa menginap atau disimpan lebih lama pada suhu ruang. Dikarenakan pengolahan dengan metode fermentasi dapat memperbanyak populasi mikroorganisme serta menggiatkan metabolisme mikroorganisme. Selain itu, kadar alkohol pada tape jika disimpan lebih lama akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Namun, metode fermentasi selama pembuatan tape singkong disinyalir berpotensi membawa manfaat untuk tubuh. Makanan fermentasi dapat membantu merangsang pertumbuhan berbagai bakteri baik atau probiotik di dalam usus dan akan mempengaruhi kesehatan usus secara menyeluruh. Yang kedua, ada pengolahan enzimatis. Yang saya ambil produknya di sini adalah yogurt. Yogurt merupakan fermentasi gula susu atau enzim laktosa yang menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik. Proses pengolahan yogurt yang pertama, siapkan susu segar, kemudian susu direbus sampai suhu 85 derajat Celcius. Setelah itu, susu didinginkan sampai suhu 45 derajat Celcius. Kemudian suhu disimpan dalam inkubator suhu 45 derajat Celcius selama 10-12 jam. Setelah itu, simpan dalam kulkas dan jika ingin ditambahkan rasa, pada saat pengemasan bisa ditambahkan rasa. Perubahan fisik dari susu menjadi yogurt. Dari warna, susu putih, yogurt juga putih. Namun tekstur pada susu cair, tekstur pada yogurt lebih kental dan kaku. Rasa susu sedikit asin dan creamy, rasa yogurt asam. Aroma susu, aromanya khas susu, dan pada yogurt aromanya khas asam. Perubahan kimiawi
Di dalam satu gelas 250 ml susu murni dan yogurt sejumlah kandungan nutrisi meliputi kalori pada susu sekitar 150, kalori pada yogurt 52, protein pada susu 8 gram, dan protein pada yogurt 3,30 gram. Kalsium pada susu sekitar 280 mg, kalsium pada yogurt 120 mg, dan fosfor pada susu sekitar 35% orang dewasa, dan fosfor pada yogurt sekitar 90 mg. Adapun pengaruh pengolahan yogurt terhadap masa simpan produk, dari the US Food and Drug Administration menganjurkan seluruh makanan dan minuman yang termasuk susu yang harus disimpan di dalam kulkas sebaiknya tidak berada di suhu ruangan lebih dari 2 jam. Bahkan jika suhu ruangan lebih dari 32 derajat Celcius, daya simpan di suhu ruangan hanya bertahan 1 jam saja. Menurut Food and Wine, tempat terbaik menyimpan yogurt adalah di kulkas. Yogurt yang sudah dibuka kemasannya hanya bisa disimpan hingga 5-7 hari. Simpan yogurt di dalam freezer untuk memperpanjang masa simpannya hingga 2 minggu. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa susu dan produk olahannya susu yaitu yogurt lebih bertahan lama yogurt dibanding dengan susu murni. Setelah itu juga yogurt memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan tubuh. Di antaranya yang pertama, menjaga kesehatan pencernaan, yang kedua, menjaga kekuatan tulang, yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan yang keempat, menurunkan dan mengontrol berat badan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.